Oh iya, ini kemarin tuh kalau nggak salah itu ada pertanyaan ya dari netizen kita yang tercinta gitu ya. Pertanyaan tentang apa? Teteh itu nganter dia itu ke PAUD pakai apa katanya itu. Pakai sandal. Pakai sandal. Sendal. Kalau nggak pakai sandal ya kotor. Benar bisa. Ya kan nganter ke PAUD teh. Ya. Pakai sendal. Pakai sendal. Ya jalan kaki ya. maksudnya, nggak pakai motor. Soalnya ini ya. Soalnya deket, cuman beda RT gitu. Halo sahabat. Kasus Subang menjadi perhatian publik. Akankah kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini terungkap? Atau akan menjadi cerita kelam sepanjang sejarah kasus pembunuhan di Subang ini? Di video kali ini kita akan bahas dari beberapa saksi yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak. Mari kita bahas bersama. Istri Yoris Raja Amanullah, yaitu Yanti Jubaidah, sudah dikenal di berbagai media massa dalam kesaksiannya di kasus pembunuhan Subang ini. Diketahui Yanti adalah istri dari Yoris tertawa lepas saat kita melihat video di dalam tanya jawab kejanggalan sikap keduanya soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Untuk diketahui, hingga saat ini terhitung sudah hampir setahun lamanya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, atau dengan dikenal publik, yaitu dengan kasus Subang ini terjadi. Siapakah pembunuh ibu dan anak di Subang ini yang telah menewaskan almarhumah Tuti Suhartini dan juga Amelia Mustika Ratu? Yang mayatnya ditemukan yang mengenaskan di bagasi mobil Alphard tersebut yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu belum juga kunjung terungkap. Berikut adalah sederet pengakuan Yanti Jubaidah, istri Yoris Raja Amanullah yang menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus Subang ini. Salah satunya adalah pengakuan Yanti Jubaidah untuk menjawab tudingan ikut campur di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Di mana Yayasan Bina Prestasi Nasional merupakan yayasan yang ikut dikelola oleh para korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakni Tuti Suhartini dan juga Amelia Mustika Ratu. Pengakuan Yanti dan Yoris jawab soal kesaksiannya yang dianggap janggal. Selain itu, Yanti juga menjawab soal kesaksiannya yang dianggap tidak masuk akal dan sangat janggal. Yang pertama adalah jawab soal kesaksiannya yang dianggap janggal adalah dalam kesaksian sebelumnya, Yanti mengaku sedang mengantar anaknya ke PAUD saat mertuanya, Yosep Hidayah, meneleponnya. Di pagi setelah pembunuhan itu, Yosep yang baru tiba ke rumah korban ingin mengabarkan bahwa Tuti dan Amelia diculik. Kesaksian Yanti mengantar anak ke PAUD ini yang dianggap janggal oleh publik. Pasalnya, saat itu masih ada PPKM darurat akibat pandemi COVID-19. Netizen juga di sini mempertanyakan kendaraan apa yang dipakai Yanti ke PAUD mengingat dia tidak bisa mengendarai motor. Di video terbaru yang kita lihat yang diunggah pada channel YouTube-nya, Yanti mendapat pertanyaan itu. Yanti lalu menanggapi keingintahuan netizen kepadanya.
dia menyadur pepatah bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Ada pertanyaan ya dari netizen kita yang tercinta gitu ya. Pertanyaan tentang teteh itu nganter dia itu ke PAUD pakai apa katanya itu. Pakai sandal. Pakai sandal. Sendal. Kalau nggak pakai sandal ya kotor. Karena itu, dia meminta netizen untuk tidak malu bertanya agar tidak sesat di jalan. Hanya saja, Yanti tidak menerangkan kenapa saat itu PAUD masih buka padahal berlaku PPKM. Lalu yang kedua, tak ikut campur soal yayasan. Selain soal kegiatannya di hari pembunuhan, Yanti juga menjawab tudingan. Dia ikut campur di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Tudingan ini awalnya disampaikan Dedi, mantan bendahara SMK Bina Prestasi Nasional yang dipecat oleh Yoris Raja Amanullah. Dedi awalnya menyebut jika selepas dia dipecat sebagai bendahara sekolah, posisinya digantikan oleh Yanti dan Yoris itu sendiri. Dedi juga menyebut kondisi Yoris kini sedang tertekan. Hal itu beralasan karena ia banyak ditagih guru-guru yang belum juga menerima gaji, katanya. Lalu yang ketiga, hanya mengurus anak. Diakuinya Yanti dari dulu sampai sekarang kerjaannya hanya mengurus anak di rumah. Sesekali dia membantu di toko ibunya. Yanti mengaku tak ikut campur yayasan karena lokasinya jauh dengan rumah. Jarak tempuh dari rumah ke Jalan Cagak jauh, apalagi ke sekolah. Kayak rumah saya ke Subang Kota, katanya. Saya memang di Kabupaten Subang, cuma Kecamatan Kasomalang, dan masih di perkampungan juga, katanya. Yoris lalu menimpali bahwa sejak awal tidak meminta sang istri untuk bekerja. Menurutnya, tanggung jawab mencari nafkah adalah urusannya. Saya berprinsip, saya sebagai kepala rumah tangga, saya yang kerja. Saya yang menafkahi, tegas Yoris Raja Amanullah. Teman-teman, kapankah kasus Subang mendapatkan keadilan? Tulis di bawah kolom komentar bawah video ini.